Meski hidup serba susah, mereka tak segan berhutang puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk bisa menggelar pesta. Setiap tahun, setidaknya 1 atau 2 kali pesta diadakan setiap keluarga. Mereka akhirnya terjerat hutang yang tak kunjung terbayar. Pesta adat ini memang dari zaman dulu, zaman kami masih kecil sudah berlangsung. Sehingga pada saat itu pesta-pesta adat semacam ini tidak menjadi masalah. Namun seiring waktu yang berjalan, tuntutan hidup semakin banyak. Solusi yang bisa diambil mesti ada semacam sebuah gerakan moral bersama antara masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan pemerintah untuk berhidup hemat. Di dalam berpesta-pesta ini dengan membatasi jumlah hewan yang disembelih maupun hewan yang dibawa pada saat pesta. Ketika berpesta, penyelenggara harus menanggung konsumsi untuk seluruh warga desa dan keluarga besarnya. Saudara yang merantau bahkan harus pulang ke desa. Bayangkan berapa banyak biaya, waktu, dan tenaga yang mereka korbankan. Apalagi pesta digelar sampai sepekan lamanya. Senang sekali rasanya pemirsa bisa menyaksikan langsung puncak acara dari Pesta Adat Wolek, dan saya salut kepada mereka semua. Di segala keterbatasan, mereka masih sempat untuk berusaha keras menyelenggarakan acara adat seperti ini. Pesta adat wajib terselenggara. Norma adat tak boleh dilanggar. Masyarakat bahkan diperbolehkan menunda pelaksanaannya jika belum memiliki uang yang cukup. Untuk pesta ini butuh berapa 50 juta. Dan sendiri, tapi selain bapak, kita kan udah mandiri, udah punya istri, anak gitu kan. Kalau Om sendiri persiapan berapa tahun ini? Persiapan sekitar 2 tahunan lah. Beban biaya tak cuma ditanggung penyelenggara pesta adat. Tamu undangan pun harus membawa persembahan berupa ternak babi, sapi, atau kerbau. Semakin tinggi nilainya, akan semakin dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ratu Lodo bahkan membawa 5 ekor kerbau. Total harganya mencapai 180 juta. Kalau ini masih sedikit, 5 juta. Hutang 5 juta ya. Tuh. Tapi dibayar nanti tidak apa-apa sama keluarga. Ya sangat tergantung pada kesepakatan waktu kita bayar utang. Oh. Ada tanggal memang yang ditentukan untuk kita bayar. Kapan itu kira-kira, Pak? Ini? Iya, bayarnya. 30 Desember ini. Mereka begitu berbahagia menjalani pesta. Namun, selepas itu, mereka kembali dalam hidup yang serba sulit dengan hutang yang harus dibayar. Sementara, hasil dari tanah garapan tak seberapa. Dari 3 hektar lahan milik keluarga Paulina saja, hanya didapat 15 ton jagung setiap tahunnya. Mama harus biayai berapa banyak anak memang? Iya, Berapa? biayanya Anak ada berapa? ada 6. 6. Sekolah semua itu? Sekolah semua. Hasil panen yang tak banyak harus diatur seefisien mungkin untuk dimakan, dijual, dan disimpan. Entah uang dari mana yang digunakan untuk membayar hutang jutaan rupiah. Jadi selain jagungnya dijual, sebagian lagi mereka simpan untuk makan sehari-hari ya, Ma ya? Iya, Sebagian lagi disimpan sebagai benih untuk tahun depannya, yaitu bulan depan. bulan depan. Tunggu musim hujan. Bersama beberapa orang warga, saya ikut mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lokasinya tidak terlalu jauh, sekitar 300 meter. Masuk gua ini? Masuk gua? Masuk gua. Ternyata sumber airnya di dalam sini. Tempat sandal, kalau pakai sandal. Ya, hati-hati. Nanti ini jatuh dong. Lokasi air bersih satu-satunya di desa mereka ternyata ada di dalam goa Matawe, Paroroh. Airnya mengalir jernih. Kami kemudian bergantian mengisi jerigen yang dibawa. Untuk mendapatkan 2 jerigen air saja, kami harus berusaha keras.
sekeras kehidupan mereka yang sejak kecil menderita, hidup dalam lingkar kemiskinan. Untuk membawa air bersih keluar dari gua bukan perkara mudah. Sejak lama, masyarakat sudah mengajukan permintaan pembuatan sumur atau pipa penyalur air bersih pada pemerintah daerah, namun tak pernah direspon. Semua orang tentu tak ada yang mau hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Tapi bagaimana jika mereka tak punya pilihan? Diabaikan tanpa sentuhan pembangunan dan campur tangan pihak terkait. Hidup susah terus-menerus di Tanah Sumba.